Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Syahla dari program studi Hukum Tata Negara semester 5. Materi ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah Masail Fikihiyah. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai, tapi serius juga soal sesuatu yang bisa jadi belum banyak dibahas di tongkrongan, yaitu teknologi bayi tabung dalam pandangan Islam. Udah pernah dengar belum? Atau mungkin ada yang bertanya-tanya, bayi tabung itu apa sih? Emang boleh ya dalam Islam? Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa itu teknologi bayi tabung? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Bayi tabung atau istilah kerennya adalah in vitro fertilization atau IVF. Itu proses medis buat membantu pasangan suami istri yang kesulitan dalam mempunyai keturunan. Jadi, sperma dan sel telur ketemu di luar tubuh. Misalnya, biasanya di laboratorium. Setelah itu, embrio yang jadi kemudian ditanamkan ke dalam rahim sang ibu. Terdengar futuristik bukan? Tapi ini udah nyata dan jadi solusi banyak pasangan. Proses IVF biasanya dilakukan ketika pasangan mengalami masalah kesuburan yang sulit diatasi dengan cara alami. Dengan bantuan teknologi ini, peluang untuk memiliki anak menjadi lebih besar bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam proses konsepsi. Meskipun kontroversial, ada beberapa kalangan IVF telah membantu banyak pasangan untuk mewujudkan impian mereka dalam hal memiliki anak. Oke teman-teman, Islam itu adalah agama yang open minded banget loh soal ilmu pengetahuan. Kita disuruh belajar, kemudian mengembangkan, bahkan menggali teknologi untuk kebaikan manusia. IVF menjadi salah satu contoh bagaimana Islam tidak melarang penggunaan teknologi untuk membantu dalam proses reproduksi manusia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak masalah yang sulit diatasi dengan cara alami dapat diselesaikan dengan bantuan kecanggihan teknologi seperti IVF ini. Dengan demikian, Islam mengajarkan untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 tentang pentingnya membaca dan belajar. Jadi, teknologi bayi tabung ini jelas salah satu hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang patut kita syukuri. Tapi tunggu dulu. Sebagai umat muslim, kita nggak bisa asal pakai teknologi. Apalagi yang menyangkut kehidupan manusia. Kita harus tahu apakah ini sesuai syariat? Kalau iya, apa batasannya? Nah, di sini hukum Islam berperan besar. Gimana Islam memandang bayi tabung? Para ulama sudah banyak membahas soal ini. Mereka sepakat kalau bayi tabung itu hukumnya tergantung situasinya. Ada yang boleh, ada juga yang nggak boleh. Ada beberapa ulama yang menganggap bahwa teknologi bayi tabung boleh digunakan jika tujuannya baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Namun, ada juga yang menentang penggunaan teknologi ini karena dianggap sebagai campur tangan manusia dalam
penciptaan kehidupan yang seharusnya hanya menjadi kehendak Allah. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah. Kalau prosedurnya pakai sperma dan sel telur istri, terus embrio ditanamkan di dalam rahim istri, maka mayoritas ulama bilang ini boleh. Kenapa? Karena nasab atau garis keturunan tetap jelas. Bayi yang lahir dari proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah akan tetap memiliki hubungan keturunan yang jelas dengan kedua orang tuanya. Hal ini penting dalam agama untuk menjaga garis keturunan yang sah dan tidak menimbulkan keraguan mengenai identitas anak. Oleh karena itu, banyak ulama setuju bahwa metode bayi tabung dengan menggunakan materi genetik dari pasangan suami istri yang sah dapat diterima dalam pandangan agama. Tapi ingat, ini juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat ya. Jangan sampai ada unsur manipulasi atau pelanggaran norma agama. Kemudian yang kedua adalah bayi tabung dengan donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga. Nah, kalau sampai melibatkan pihak ketiga, misalnya pakai sperma atau sel telur donor, hukum Islam melarang keras. Kenapa? Karena ini bisa merusak kejelasan nasab. Bayi yang lahir dari donor sperma atau sel telur pihak ketiga dapat menimbulkan keraguan mengenai identitas keturunan anak tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan nasab yang penting dalam Islam. Oleh karena itu, metode bayi tabung dengan donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga tidak diperbolehkan dalam pandangan agama Islam. Sebaiknya tetap mematuhi aturan syariat dalam menjalankan proses bayi tabung agar tidak melanggar norma agama. Dalam Islam, nasab itu penting banget untuk menjaga identitas, kemudian hubungan keluarga, bahkan hak waris. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5 soal pentingnya menjaga kejelasan nasab. Proses bayi tabung dengan donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan masalah terkait nasab dalam Islam. Penting bagi umat Islam untuk tetap mematuhi aturan syariat dalam menjalankan proses bayi tabung agar tidak melanggar norma agama. Dengan menjaga kejelasan nasab, identitas, hubungan keluarga, dan hak waris dapat terjaga sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, teknologi bayi tabung harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apa kata fatwa? Majelis Ulama Indonesia atau biasa kita kenal dengan singkatan MUI dan ulama dunia udah mengeluarkan fatwa soal ini. Intinya, bayi tabung boleh dilakukan selama sperma dan sel telur itu berasal dari pasangan yang sah. Kalau melibatkan donor pihak ketiga, hukumnya haram. Teman-teman, kita hidup di zaman yang serba canggih. Teknologi berkembang pesat, termasuk dalam dunia medis. Tapi sebagai muslim, kita harus tetap bijak.
Teknologi memang alat, tapi kita yang menentukan bagaimana menggunakannya. Bayangkan kalau teknologi ini digunakan sembarangan tanpa memperhatikan syariat. Apa yang terjadi? Kerancuan nasab, konflik sosial, bahkan pelanggaran moral bisa muncul. Kita harus ingat bahwa hukum syariat Islam tetap berlaku dalam setiap tindakan yang kita lakukan, termasuk dalam menggunakan teknologi bayi tabung. Meskipun teknologi ini bisa memberikan harapan bagi pasangan yang mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan, kita harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama dalam proses tersebut. Menggunakan donor atau melibatkan pihak ketiga dalam proses pembuahan sel telur dan sel sperma dapat menimbulkan masalah hukum dan moral yang serius. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang hidup di era teknologi ini, kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Agar apa? Agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Makanya penting buat kita untuk nggak cuma tahu soal teknologinya, tapi juga paham batasan-batasan syariatnya. Jangan sampai kita jadi generasi yang terjebak pada kemajuan teknologi tanpa pegangan agama. Kalian mungkin bertanya, kenapa sih Islam mengatur sampai sedetail ini? Jawabannya sederhana. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Dengan adanya aturan yang telah ditetapkan oleh agama, kita bisa terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat muncul akibat penggunaan teknologi secara tidak bijaksana. Sebagai generasi yang hidup di era teknologi, kita harus memahami bahwa syariat tersebut bukanlah bentuk pembatasan, melainkan pedoman agar kita dapat hidup dengan sejahtera dan harmonis. Syariat itu bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Dalam konteks bayi tabung, syariat melindungi kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan kestabilan sosial. Teknologi bayi tabung adalah salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk mendapatkan keturunan. Tapi kita juga harus ingat, hasil akhir sepenuhnya ada di tangan Allah. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 49-50, Allah berfirman bahwa Dia menentukan siapa yang diberi anak laki-laki, perempuan, atau bahkan tidak memiliki keturunan sama sekali. Jadi, tugas kita adalah berusaha, berdoa, dan bertawakal. Teman-teman semua yang saya banggakan, teknologi bayi tabung itu bukti kecanggihan ilmu pengetahuan. Tapi sebagai muslim, kita harus bijak dalam menyikapinya. Jangan sampai demi mengikuti kemajuan, kita mengabaikan aturan-aturan agama. Kita harus selalu ingat bahwa kekuasaan dan keputusan akhir tetap berada di tangan Allah. Meskipun teknologi bayi tabung menawarkan solusi bagi banyak pasangan yang mengalami kesulitan memiliki keturunan, kita tidak boleh melanggar aturan agama dalam prosesnya. Kita harus tetap berusaha, berdoa, dan bertawakal serta percaya bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Ingat, Islam itu seimbang. Kita bisa maju secara teknologi tanpa meninggalkan syariat.
Untuk itu, ayo jadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri darinya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semuanya. Kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut, drop di kolom komentar ya. Aku tunggu pendapat kalian. Saya juga minta maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan kata dalam penyampaian materi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.